Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membantu teman-teman mahasiswa dalam membahas atau memahami terkait materi diskusi 1 kita pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer bersama saya Elva Rafulta. Baik, langsung saja. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Berikan contoh matriks singular. Nah, yang pertama harus kita pahami adalah apa itu matriks singular. Nah, matriks singular adalah matriks bujur sangkar yang tidak mempunyai inverse. Dan matriks tak singular adalah matriks bujur sangkar yang mempunyai inverse. Nah, berikutnya untuk melihat apakah suatu matriks punya inverse atau tidak, kita bisa melihat nilai dari determinan suatu matriks tersebut. Nah, sesuai dengan dalil ini mengatakan bahwa kalau matriks A tak singular itu hanya jika nilai determinannya tidak sama dengan 0. Nah, begitu. Nah, sekarang kalau kita gabungkan definisi ini dengan dalil yang ada, maka kita dapat simpulkan di sini. Matriks singular adalah matriks bujur sangkar yang tidak mempunyai inverse dengan determinannya sama dengan 0. Begitu. Nah, kita lihat contoh. Misalkan ini ada sebuah matriks. Ini adalah matriks singular. Kenapa? Karena kalau kita cari nilai determinannya, ini sama dengan 0. Begitu. Ya, kalau dia 2 kali 2 kan tinggal kali silang aja ini ya. Tinggal kali silang untuk mencari nilai determinannya. Begitu. Nah, berikutnya, kalau dia matriksnya tak singular, itu matriks bujur sangkar yang mempunyai inverse dengan nilai determinannya tidak sama dengan 0. Nah, berikut contohnya. Nah, kita di sini bisa melihat ini ada sebuah matriks A. Nah, setelah dihitung nilai determinannya itu sama dengan 6. Nah, jelas ya beda antara matriks singular dan matriks tak singular. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, berikan contoh matriks simetri. Nah, sama halnya seperti tadi, tentu kita harus tahu dulu apa konsep dari matriks simetri ini. Nah, matriks simetri adalah matriks bujur sangkar yang elemennya simetris secara diagonal, ya. Nah, atau dapat dikatakan juga matriks simetris ini adalah matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Nah, jadi matriks A itu kalau ditransposkan dia sama dengan matriks A lagi begitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini kelihatan ya, matriks A itu baris pertamanya 2, 3, 6. Kalau kita transpos matriks A ini menjadi AT, itu kan yang baris pertama ini jadi kolom pertama, ya. Baris kedua di matriks A akan jadi kolom kedua di matriks A transpos. Begitu seterusnya. Nah, terlihat di sini hasilnya matriks A itu sama dengan matriks A transpos, sehingga inilah yang dikatakan dengan matriks simetri. Begitu. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, baik, di sini kita diberikan 3 matriks, matriks A, matriks B, dan matriks C. Kita disuruh menentukan nilai A kali B tambah C. Nah, kita lihat di sini matriks A itu ordonya 3 kali 2, matriks B itu ordonya 2 kali 2, dan matriks C itu ordonya 2 kali 2. Dan kita di sini ada operasi penjumlahan dan perkalian yang digabungkan. Nah, tentunya kita harus tahu dulu seperti apa konsep penjumlahan pada matriks. Kita lihat. Nah, dua matriks itu bisa dijumlahkan apabila dia memiliki ordo yang sama, ya. Dan kemudian nanti penjumlahannya adalah menjumlahkan elemen yang bersesuaian atau elemen yang seletak. Misalnya 1 dengan 1 ini. Yang 1 pada kolom pertama baris pertama dan 1 pada kolom pertama baris pertama di matriks C. Kemudian untuk konsep perkalian matriks, itu dua matriks itu bisa dikalikan apabila banyak kolom pada matriks pertama sama dengan banyak kolom pada
matriks kedua. Nah, mari kita lihat seperti apa penyelesaian A kali B tambah C untuk ketiga matriks ini. Nah, di sini ditampilkan untuk proses perkalian dan penjumlahannya. Nah, di sini dikurung dulu matriks B dan C. Nah, tentu kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, sehingga yang di dalam kurung ini menghasilkan matriks ini 2, 2, 3, 3 ya entry-nya. Nah, sekarang kita akan lakukan lagi perkalian antara matriks A dan hasil penjumlahan B dan C. Nah, di sini kita bisa menentukan hasil perkaliannya itu berapa ordonya itu. Nah, matriks A ini kan ordonya 3 kali 2, matriks B 2 kali 2. Jadi 3 kali 2 dengan 2 kali 2 itu nanti akan menghasilkan 3 kali 2. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita lakukan perkaliannya dengan cara mengalihkan baris kali kolom. Nah, seperti ini prosesnya. Nah, 1 ini dikali dengan 2. Kemudian min 1 kali dengan 3. Berarti baris pertama kali kolom pertama. Letaknya di baris pertama kolom pertama. Kemudian baris pertama dikali dengan kolom kedua. Letaknya juga di baris pertama kolom kedua ya. Nah, begitu seterusnya, sehingga hasil perkalian yang ini itu akan menghasilkan matriks seperti ini ya. 1 kali 2 itu 2, min 1 kali 3 min 3 ya. Untuk baris keduanya kolom pertama 0 kali 2 0, 2 kali 3 6. Nah, seperti itu selanjutnya. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah ini ya, bisa dipahami ya. Tinggal menjumlahkan 2 kurang 3 min 1, ini juga sama 2 kurang 3 min 1, 0 tambah 6 itu 6, 0 tambah 6 ini 6, entry-nya 4 tambah 3 7, di sini 4 tambah 3 7. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk menyelesaikan diskusi satunya dengan lebih semangat lagi. Dan kemudian apabila teman-teman mahasiswa untuk mencari contoh yang lainnya atau untuk membuat tugasnya, itu silahkan dipergunakan contoh yang lain, jangan diambil contoh yang ada pada video ini, kecuali untuk soal nomor 3 karena memang sudah ditentukan matriksnya ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, sekian, terima kasih. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk bisa memahami lagi terkait soal-soal yang ada pada diskusi satu ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya sehingga bisa nanti untuk melihat konten-konten yang terbarunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.